Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh. Nah, di sini saya ingin melengkapi tugas ujian tengah semester saya tentang mata kuliah antro kesehatan. Nah, di sini saya pertama akan membahas tentang etnomedicine. Baik, secara konseptual, antro kesehatan dibagi menjadi dua kutub. Nah, dua kutub, yaitu yang pertama kutub biologi, yang kedua kutub sosial budaya. Etnomedicine adalah akar dari antropologi kesehatan. Perhatian etnografi tradisional terhadap pengobatan primitif termasuk ilmu sihir dan magis. Etnomedicine ini cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Etnomedicine istilah kontemporer untuk kelompok pengetahuan meluas yang berasal dari rasa ingin tahu dan metode-metode penelitian yang digunakan untuk menambah pengetahuan sehingga menarik minat ahli-ahli antropologi, baik dari alasan teoritis maupun praktis. Masalah peristilahan Erwin Arkeneknet sama dengan pengobatan primitif dengan Redfield, yaitu folk medicine. Definisi. Kita masuk ke definisi. Kepercayaan dan praktik-praktik yang berkenaan dengan penyakit yang merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan asli dan yang eksplisit tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern yang diunggah oleh Hughes tahun 1968 pada halaman 99. Etiologi penyakit. Sistem yang pertama itu ada sistem-sistem medis personalistik. Yang kedua ada sistem-sistem medis naturalistik. Konsep-konsep kausalitas dalam sistem-sistem personalistik. Penyakit disebabkan oleh agen-agen yang dengan beberapa cara menjatuhkan kekuatan mereka atas diri para korban mereka. Agen-agen tersebut dapat berupa makhluk manusia ataupun bukan manusia, namun senantiasa dipandang sebagai makhluk yang keras hati, yang tidak bertindak sembarangan, melainkan sebagai respon terhadap motif pribadi yang disadari. Itu menurut Glick tahun 1967 pada jurnalnya pada halaman 36. Penyakit adalah suatu yang tidak wajar akibat dari masuknya kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar yang umumnya diarahkan oleh sarana magis. Menurut Herley tahun 1941 pada halaman 7 sampai 20. Konsep-konsep sebab akibat dalam sistem naturalistik. Yang pertama itu berawalan dengan sistem-sistem personalistik. Sistem-sistem naturalistik menjelaskan tentang penyakit. Menurut illness dalam istilah-istilah sistemik yang bukan pribadi. Yang kedua tuh sehat terjadi karena unsur-unsur yang seimbang dalam tubuh sesuai dengan usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. Sistem naturalistik. Yang pertama adalah patologi humoral. Yang kedua ada pengobatan Ayurveda dan yang ketiga ada pengobatan tradisional Cina. Hubungan antara etiologi, personalistik dan naturalistik menurut Foster pada tahun 1976. Yang pertama, etiologi komprehensif dan terbatas. Yang kedua, penyakit, religi dan magis. Yang ketiga, tingkat penyebab. Yang keempat, saman dan pengobatan lainnya. Yang kelima, ada diagnosis. Kita akan melanjutkan ke etnopsikiatri. Ya. Etnopsikiatri merupakan pokok perhatian dari etnomedicine yang biasa disebut sebagai psikiatri transstruktural atau psikiatri lintas budaya. Menurut Cleve tahun 1972. Etnopsikiatri studi tentang bagaimana masyarakat tradisional memandang dan menangani penyakit jiwa. Jadi etnopsikiatri itu lebih cenderung kepada penyakit jiwa dari seorang individu maupun kelompok.
Latar belakangnya, awal dari etnopsikiatri adalah dimulai dari pemahaman atas hubungan antara kepribadian dan kekuatan budaya yang berpengaruh dan membentuk kepribadian. Yang kedua, perhatian utama ditunjukkan untuk menguji hipotesis Freud untuk menentukan apakah Oedipus kompleks itu bersifat universal. Isu pokoknya yang kita bisa ketahui yaitu mengenai normal dan abnormal, etiologi penyakit jiwa dalam masyarakat non-barat, pengobatannya, perbandingan timbulnya penyakit jiwa pada masyarakat yang berbeda, dan demografi dari penyakit mental. Definisi budaya tentang normal dan abnormal. Yang pertama, kasus teori label. Argumen pokok yang dikemukakan dalam kasus ini adalah bahwa sekali tingkah laku menyimpang diberi cap menyimpang, betapapun ringannya atau sementaranya gejala itu akan tetap dijadikan stereotip dan stigma bagi yang bersangkutan. Etiologi penyakit jiwa non-barat. Yang pertama adalah ahli antropologi menyebutkan generalisasi yang menyatakan sejumlah besar penyakit jiwa non-barat lebih dijelaskan secara personalistik daripada naturalistik. Jadi dia lebih di personalnya, di individunya daripada naturalnya ataupun kesetaraannya. Kesurupan oleh hantu, roh atau dewa, hukuman melanggar tabu, ilmu sihir. Jadi istilahnya individu ini terkena dari kesurupan dari oleh makhluk astral, roh yang gentayangan, hukuman melanggar tabu ataupun melanggar peraturan norma yang sudah dibuat oleh adat ataupun ilmu-ilmu sihir yang seperti santet dan yang lain-lainnya. Cara-cara budaya dalam mengenangani penyakit jiwa. Yang pertama ada siapa yang menyembuhkan. Para ahli antropologi menaruh perhatian utamanya pada ciri-ciri psikologis dan sosial dari para saman dan penyembuh yang memiliki kekuatan supranatural dan kontak dengan roh. Yang kedua, menurut Murphy, bila tingkah laku samanistik itu terkontrol dan digunakan untuk penyembuhan, maka tingkah laku itu dianggap normal dalam masyarakat. Tapi apabila tingkah laku itu terjadi dalam bentuk ganda dan tak terkontrol, maka individu dicap gila. Jadi seperti yang dimana ketika seorang dukun itu mengobati pasiennya dengan bermaksud untuk mengobati terus tanpa harus melukai, itu dia termasuk ke dalam normal sebagai para saman yang mengobati dukun. Namun banyaknya dukun yang merangkap atau mengganda, dia bisa mengobatin dan dia bisa membuat sakit dari seorang individu. Seperti contohnya dia bisa mengobatin sakit dari santet, namun dia bisa menyantet orang. Jadi dia sekaligus penyembuh dan pembuat sakit tersebut. Yang kedua, perawatan terhadap orang yang sakit jiwa. Dalam masyarakat non-barat, mayoritas orang yang abnormal, kalau mereka tidak bersifat galak, akan lebih sering diberi kebebasan gerak dalam masyarakat mereka, dan sebaliknya. John Knecht menyatakan terdapat perbedaan yang besar antara kedokteran barat dengan kedokteran non-barat. Kedokteran barat bersifat hangat dan manusiawi, sedangkan kedokteran non-barat penekanan pada simbolik melalui kesenian dramatik. Tujuan dan perawatan. Nah, di sini kita bisa mengetahui ini tujuan dan perawatan dari sistem barat dan sistem non-barat. Perawatan kalau dalam sistem barat, perawatan dalam terapi barat adalah reedukasi. Namun, sistem non-barat, perawatan dalam terapi non-barat sedikit sekali melakukan reedukasi, memperkuat ego dan memodifikasi kepribadian. Yang kedua, di sistem barat, hubungan verbal antara ahli terapi dengan pasien merupakan dasar bagi perawatan barat. Jadi, dokter di barat ataupun sistem barat dalam mengobati pasiennya, mereka akan lebih bersahabat kepada pasiennya agar apa yang sudah diberitahu oleh dokter tersebut akan dijalani oleh pasiennya dengan senang hati ataupun dengan gembira. Beda
dengan sistem non-barat yang komunikasi verbal yang berlangsung adalah antara komunikasi verbal dengan roh. Jadi para saman-saman ini malah tidak mm, ber, apa, melakukan komunikasi kepada pasien yang baik gitu. Malah mereka lebih ke pasien-pasien, maksudnya lebih komunikasi ke roh-roh yang telah masuki dari individu tersebut yang sakit. Perbandingan timbulnya penyakit jiwa dalam masyarakat yang berbeda. Yang pertama ada mitos eksistensi primitif yang bebas stres. Stres juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat tradisional. Yang kedua, variasi dalam pola-pola pokok. Para ahli antropologi percaya bahwa pola-pola utama dari perilaku abnormal yang diakui oleh psikiater barat dapat ditemukan di seluruh dunia. Para ahli juga sepakat bahwa ada variasi penting dalam bentuk, frekuensi, distribusi, dan implikasi sosial dari tingkah laku demikian. Gejala-gejala penyakit jiwa. Nah, di sini kita akan membahas gejala-gejala penyakit jiwa. Yang pertama itu ada gejala-gejala primer, yaitu gejala yang menjadi dasar bagi depresi yang muncul lebih dulu dan merupakan inti dari gangguan. Sedangkan yang kedua, gejala-gejala sekunder itu merupakan reaksi individu terhadap penyakitnya. Gejala-gejala tersebut berkembang karena ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya yang berubah. Menurut Murphy, Beckauer, dan Cheng. Jadi di sini yang sekunder mereka lebih reaksi individu terhadap penyakitnya. Jadi ketika kita sakit, kita akan bereaksi terhadap apa yang kita sakitkan. Jadi kita lebih merasakan apa yang kita sakitkan, dan gejala-gejala tersebut berkembang karena ia berusaha untuk menyesuaikan diri yang tingkah lakunya berubah. Jadi otomatis secara individu kalau misalnya kita lagi sakit, nah kita lagi sakit tuh kan, jadi kita tuh merasa ada yang beda dari tingkah laku kita, seperti gampang lemas ataupun gampang emosi dan yang lain-lainnya. Demografi dari penyakit jiwa. Yang pertama, ada penyakit-penyakit budaya khusus menampilkan banyak masalah berkenaan dengan sebab-sebabnya, frekuensinya, dan kondisi-kondisi pencetusnya. Contohnya, histeria artik dan mengamuk adalah gangguan kejiwaan yang pertama-tama muncul dalam etnologi. Terima kasih, dan itu pembahasan dari etnomedicine dan etnopsikiatri. Terima kasih.